mau masukin fingerprint, Ya. dibuka pintunya, ada nenek-nenek kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman di channel Horror Story yang akan selalu menceritakan pengalaman horor yang diangkat dari kisah nyata. Pada malam hari ini kita kedatangan narasumber yang katanya pernah mengalami pengalaman horor, dan narasumber kita kali ini profesi sebagai perawat ya di salah satu rumah sakit. Oke, mari kita perkenalkan narasumber kita. Selamat malam, malam. Teh Indah. Teh Indah. Ya. Gimana kabarnya, Teh? Alhamdulillah baik. Katanya Teteh pernah mengalami pengalaman horor selama menjadi perawat ya di rumah sakit. Nah, jadi ceritanya seperti apa itu, Teh? Katanya di rumah sakit itu benar-benar horor banget ya pengalaman Teteh. Selalu. Jadi awal mulanya itu biasa aja ya? Biasa aja sih, cuman kalau misalkan peristiwa-peristiwa di rumah sakit itu ada aja ya kalau Iya, horor. Mungkin sebelumnya pernah dengar mungkin di satu rumah sakit ini ada yang bunuh diri. Ya. Waktu Apa benar itu, Teh? benar, Oh. mungkin saya juga salah satu dari saksi mata yang bunuh diri waktu saat itu. Oh, Kejadiannya itu waktu awal-awal Agustus, bulan Agustus. berarti masih masuk pandemi ya? Pandemi ya, waktu pandemi lagi gentar-gentarnya tuh. Iya. Di situ rumah sakit ini membuka khusus ruangan COVID. Iya. Bulan Agustus baru mulai operasi. Bulan Agustus. Operasi untuk membuka kamar pasien untuk yang COVID. Setelah itu ceritanya dari waktu ada salah satu karyawan rumah sakit. Karyawan? Ya, karyawan yang masuk rumah sakit tersebut, yaitu mungkin bisa disebut Bapak R ya. Iya, Bapak R ya. Itu juga beliau salah satu karyawan dari rumah sakit yang kebetulan masuk karena COVID juga beliau. Oh, jadi salah satu karyawan di rumah sakit tersebut kena COVID juga. COVID. Oh, iya. Positif juga dan dirawat, betul dirawatnya juga di rumah sakit. Nah, di situ. Mungkin gara-gara emang halus efek samping COVID itu emang COVID itu emang banyak yang berhalusinasi tinggi ya. Frustasi juga. Frustasi juga, dan emang latar belakang beliau juga emang agak sedikit rumit keluarganya. Oh, iya. Makanya itu dari semenjak hari pertama beliau dirawat, beliau tuh banyak keluhan seperti mencabut infus, tiap jam, malah kan kalau misalnya dicabut tuh kita pasang lagi. Nah, dan pasti beberapa jam kemudian tuh dia cabut lagi. Oh iya, berarti benar tadi kata si Bapak itu agak ada kayaknya ada masalah keluarga juga ya. Nggak tahu lah ya. Terus sering beberapa kali nyebut oksigen, sedangkan waktu pas COVID kan beliau memang sangat-sangat sesek ya. Iya. Emang kondisinya memang mengkhawatirkan. Terus waktu pas kejadiannya tuh awal mulanya tuh waktu tengah malam. Sekitar jam 12-an ya. Ya, singkat cerita beliau udah 2 hari dirawat, kurang lebih 2 hari. Nah, kejadiannya itu waktu tengah malam, kan perawat-perawat suka keliling tuh ya membagikan obat tengah malam. Iya. Waktu pas tengah malam emang nggak ada kecurigaan apapun, emang aman-aman aja situasi. Iya. Dan pas tengah malam lewat, pas sudah membagikan obat. Iya. Ini salah satu cerita dari salah satu cerita dari korban yang tetangga kamarnya. Oh iya, pasien yang dirawat di sebelahnya. Sebelah si Bapak R tadi. Kebetulan bapak beliau itu dirawatnya dalam satu ruangan 2 orang. Iya. Seorangnya itu emang melihat kejadiannya kayak seperti apa. Soalnya kan kalau perawat-perawat
ya cuma sampai membagikan obat. Nah, terus sampai kejadiannya tengah malam, kata saksi mata yang di situ, bapak itu tuh munar mandir bolak-balik kayak yang mungkin kayak lagi membaca situasi tuh, nggak tahu lah sih ya, bolak-balik gitu. Kata pasien yang sebelahnya tadi. Kata pasien yang sebelahnya, munar mandir. Kenapa ya munar mandir? Terus emang bising banget di sebelah saya itu, suster katanya gitu. Bisingnya, jadi kayak mungkin nggak tahu lah apa yang dihalakuin bapak tersebut di sebelahnya. Terus setelah kejadian-kejadian itu, bapak itu ngelihat bahwa beliau itu mencongkel jendela rumah sakit. Jendela rumah sakit. Membuka jendela. Terus buka jendela kan kalau misalnya jendela di rumah sakit itu kayak keluar langsung ke balkon. Ke balkon, terus udah ke balkon langsung terjun ke bawah. Nah, si bapak itu nggak ngelihat waktu pas dia meloncatnya. Hanya saja waktu pas ditemukan ke TKP. Kebetulan saya yang emang mengambil. Jadi sebelumnya tuh si bapak sebelum meloncat mensayat saya tuh tangannya. Pakai apa itu teh? Ditemukannya pakai kaleng susu gitu. Kaleng susu. Nah, terus disayat. Dan nggak tahu kenapa pikiran bapak itu darahnya itu ditampung dulu. Ditampung di kalengnya? Itu aneh banget ya. Mungkin si bapak itu frustasi mungkin ya? Nggak tahu sih itu ya malam. Cuman ya itu ditemukannya itu waktu pas ke TKP, dilihat ada darah di kaleng. Di kaleng. Pas kejadiannya itu bapak itu loncat sekitar jam subuh. Mungkin jam 2 lewat menuju subuh lah. Ditemukannya di bawah IGD. Di situ kan ada beberapa yang nunggu pasien. Terus ya beberapa keluarga, suster ini ada yang jatuh gitu. Pas dilihat ternyata pasien dari ruangan tersebut, ruangan COVID. Pas dicek ke IGD sempat masih hidup, masih membuka mata, cuman seling beberapa menit di situ si bapaknya meninggal. Gitu. Soalnya ditemukan luka patah tulang gitu. Patah tulang. Dan memar-memar gitu. Makanya sih kasihan waktu pas dicek ke ruangan ternyata yang emang ditemukan kaleng susu yang berisi darah ya. Dan pas waktu dilihat ke ruangannya, ke kamarnya, emang darah itu emang di mana-mana. Berceceran di mana-mana. Jadi si bapak itu sebelum loncat menyayat-nyayat dulu terus darahnya ditetesin ke kaleng. Ya memang nggak habis pikir sih. Terus langsung aja loncat. Gitu sih emang. Semenjak itu teman kamarnya dievakuasi. Enggak, teman kamarnya dievakuasi dulu, ditutup dulu hanya ruangan itu, tapi hanya kamar itu, tapi ruangan untuk COVID-nya masih tetap dibuka. Masih tetap beroperasi. Nah, semenjak itu kamar mungkin bisa disebut kamar 1 ya. Kamar 1 itu emang agak-agak mencekam sih. Gitu. Nah, itu pengalaman horornya. Seperti apa tuh yang pertama tuh? Semenjak kejadian itu tuh biasanya emang sebelum-sebelumnya biasa-biasa aja. Biasa aja. Waktu pas dibuka COVID terus ada kejadian seperti itu timbul beberapa kejadian yang janggal. Mungkin dari beberapa teman saya juga yang nyeritain ini kejadiannya waktu pas teman saya cerita sih malam-malam. Itu pengalamannya kayak gimana tuh? Kan kalau di bayi tuh biasanya kalau masuk di bayi nggak sembarangan tuh pakai fingerprint kan. Biasanya jadi nggak ada mungkin ada orang lain yang masuk tuh. Terus mau nyusuin bayi kan tengah malam tuh nyusuin bayi, si bayi nangis. Terus waktu pas mau masukin fingerprint dibuka pintunya ada nenek-nenek kayak lagi apa tuh? Ngadepin si bayi itu yang nangis tadi ya? Gitu kayak gitu. Terus teman saya ya udah langsung keluar. Padahal kan gak bakalan mungkin ada yang bisa mungkin. masuk. Terus lagian kalau misalnya itu benar orang tua bayi, ya nggak akan mungkin tengah malam lah. Masanya ada jam-jam besoknya juga kan. Gitu. Jadi terus itu teman Steta gimana itu? Ya langsung keluar. Teriak langsung keluar. Dan tolongin temenin saya mau nyusun. Ngajak ditemenin. Gitu ya. Soalnya itu jangan sampai sekarang
suka disebut grandma. Oh iya. Jadi si sosok yang tadi itu disebut grandma ya? Iya, grandma. Oleh teman-teman. Jadi untuk kalangan sekarang pasti diajak-ajak, awas ada grandma, ada grandma. Oh, suka jadi ajakan ya di ruangan bayi itu. Awas ada grandma gitu ya? Ada grandma, ada grandma. Iya. Mungkin dari situ juga banyak beberapa kejadian yang banyak dari situ. Itu baru pertama. Kesini-sini banyak kayak bel yang sebenarnya itu kamarnya kosong gitu. Kamar pasien itu kosong. Nah, terus ya ada suara bel. Ternyata ada waktu suara bel. Pas diangkat belnya terus ke kamarnya yang ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa. Tuh ngeri juga ya. Dan itu terjadi beberapa kali. Bisa seminggu 3 kali. Itu jadi hal rutinitas gitu. Itu kita sebagai perawat itu gimana itu cara mengatasinya itu? Biasanya kita suka lihat tuh kalau misalnya ada kamar-kamar yang kosong, kita harus tahu gitu. Jadi kalau misalnya ada bel, kalau misalnya lihat bel, udahlah ini bukan gitu. Iya, jadi kita cuekin aja gitu ya. Gitu. Ngomong-ngomong soal bel, baru minggu kemarin saya ngalamin sendiri. Masih di tempat bayi. Waktu itu kan biasa kalau misalnya bayi itu suka ditinggal sama orang tuanya kan ya. Iya. Kalau untuk bayi-bayi beberapa hari, terus si ibunya pamit lah mau pulang, suster saya mau pulang gitu. Oh iya mah nggak ibu pulang, pamit si ibunya pamit sekitar jam 5 sore. Nah dan saya pun dan teman-teman yang lainnya, partner kerja yang lainnya tahu bahwa di ruang bayi emang nggak ada siapa-siapa. Terus seberes maghrib, nah, bel bunyinya dari kamar bayi. Bel bunyi lagi dari kamar bayi. Terus padahal kamar bayi itu kosong kan? Terus kata teman saya, bukannya kamar bayi udah nggak ada orang ya? Iya, bukannya ibu bayi udah pulang ya tadi? Iya, coba lihat. Masih bel bunyi ya? Iya. Sama teman saya dipangkat, tunggu sebentar, dan saya yang maju, ngebuka sendiri. Yang cek ya? Fingerprint ngebuka sendiri, nggak ada siapa-siapa. Dan untungnya saya nggak melihat apa-apa sih. Nggak ngeliat apa-apa? Untungnya nggak ngeliat apa-apa, jangan sampai. Gitu. Berarti di ruangan bayi itu ya kebanyakan yang kayak gangguan dari bel ya? Bel gitu. Dan untungnya nggak sampai lihat sosok, cuman tadi teman saya itu yang grandma itu. Grandma tadi ya? Iya. Ada lagi teh yang pernah ngalamin teh? Kalau misalnya untuk bel ya mungkin itu, tapi ada juga beberapa yang ini nih yang jadi penasaran nih. Seram gitu ya? Waktu itu kan lagi dinas malam tuh, tengah malam. Dari kan suka ada dispenser di luar kan. Kalau misalnya ada ibu pasien. Suka bolak-balik air minum. Iya. Emang kelihatan risih banget sih ibu tuh, banget kayak. Kenapa tuh? Nggak tahu ngeliat apa, cuman sama kita nggak digubris gitu. Soalnya si ibunya nggak bilang apa-apa, bolak-balik. Terus sampai mau ngambil lagi air minum, si ibu nanya ke perawatnya, kan pas-pasan dispenser itu dekat sama nurse station tuh. Meja perawatnya. Suster, emang kalau di sini pasien yang dari luar boleh masuk, anak kecil? Nggak boleh ibu, karena udah ada peraturannya gini. Peraturannya nggak boleh ada anak kecil yang masuk, apalagi di bawah umur. Iya. Tapi kenapa ya saya lihat dari tadi anak kecil ini lari-lari. Anak kecil ini? Ya anak kecil yang mana bu? Terus ada suster, ini saya liatin dibawa lah ya. Suster di waktu pertama kali ya, waktu seorang itu dibawa ke tempat anak kecil itu berada. Terus suster lihat ini anak kecil dari tadi lari-lari, dan suster itu lihat ya nggak ada apa-apa. Ibu ini nggak ada apa. Mungkin takutnya salah lihat ya. Iya. Nah, teman aku tuh langsung ngajak teman-teman yang lainnya. Ayo sini si ibu lihat anak kecil, tapi saya nggak lihat. Waktu pas lihat, ini suster ada anak kecil lihat. Dan kami kan lagi berempat dinas, teriak langsung. Nggak ada anak kecil.
teriak dan itu si ibu itu nunjuknya ke sampai nunjuk ke bawah ke lantai, lihat suster itu ada anak kecil lagi gini, suster lagi gini, lihat. lagi gini. Dia lagi ketakutan suster, masa nggak kelihatan, saya aja kelihatan dari tadi, dan itu anak lari-lari. Dan si ibu itu benar-benar yakin bahwa dia ngelihat gitu ya. Gitu, makanya dan si nggak ada ibu berempat malahan nggak ngelihat apa-apa. Maksudnya kalau misalnya seorang nggak lihat wajar aja, ini berempat nggak ada yang lihat. Terus ya udah langsung teriak, langsung seruangan di situ pada ngeliatin. Anak kecil ini pada langsung bertanya-tanya kenapa nih. Pas waktu ditelusuri emang si ibunya ternyata emang bisa lihat. Gitu. Iya. Dan ternyata suster bukan waktu pas saya ngambil minum aja, ternyata waktu pas saya dirawat juga di ruangan. Emang anak kecil itu emang suka bolak-balik aja terus suster. Aku kiranya dia itu keluarga pasien atau pasien yang lainnya. Ternyata bukan ya. Dan memang kan di rumah sakit itu dilarang ada anak kecil masuk, makanya ya heran aja kenapa di sana anak kecil lari-lari kok bisa gitu. Itu sih emang sampai ditunjukin ini suster ada, ini suster, dan saya emang gitu ngeri banget. Itu sih yang kejadian emang bener-bener berarti bener ya, emang di rumah sakit itu ya bener-bener serem banget gitu ya. Sampai Teteh Indah juga ini mengalami beberapa kejadian horor ya bareng teman-temannya ya tadi. Mungkin sampai di situ ya ceritanya Teh. Iya. Terima kasih juga Teh udah mau berbagi pengalaman horornya bersama kami. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti Pak kata guys. Setelah itu ya. Ngelek kata. Ngelek. Nah, abang-abang. 3, 2, 1, action. Ya. Meja perawatnya. Iya. Suster, kalau misalnya di sini itu kejadiannya sore-sore sih. Malam-malam. Malam waktu. Kalau tadi ke dinas malamnya, nah ini sore-sore. Nah, teguh cari takir waktu nama.